Rahayu. Rahayu. Selamat sore. Kita pada sore ini mau berbincang-bincang dengan Pak Toto yang terkaitan dengan beberapa salam. Salah satunya ada salam dari Jawa, leluhur kita dulu, ya. Dari Hindu ada juga, dari Islam ada juga. Contohnya saat itu ada salam Rahayu. Jadi Rahayu itu apa artinya sesungguhnya. Terus ada Om Swastiastu, ada Hong, ada Assalamualaikum. Nah, ini Pak Toto yang kita tanyakan, Ya. leluhur kita dulu itu kan sebelum apa ya, adanya nama agama ya. Ya. Sebelum ada nama agama itu kan kepercayaan ya. Iya, betul. Orang mengatakan kapitayan atau Ya. dulu sudah ada peradaban yang sangat luar biasa. Betul, ya. Nah, di sini salah satunya salamnya itu Rahayu salah satunya. Itu mengandung makna seperti apa Pak Tok? Rahayu itu sendiri. Ya, jadi sebelum saya menguraikan secara bermacam-macam salam, karena salam di Nusantara ini, karena ini kita kan hidup dalam kebinekaan ya Pak Yud. Iya. Apalagi kita itu hidup di dalam mayoritas agama Islam katakan. Iya. Jadi semua itu pakai Assalamualaikum dan sebagainya. Tapi yang kita perbincangkan pada malam hari ini, kita khususkan kepada Rahayu itu sebetulnya apa? Iya, betul. Kan gitu? Iya. Kalau misalnya Buddha atau Hindu Om Swastiastu, semoga semua yang ada di dunia ini terselamatkan. Namo Buddhaya misalnya, itu juga intinya sama dengan Rahayu. Semuanya itu intinya adalah Rahayu atau keselamatan dunia sampai akhirat. Iya. Assalamualaikum juga demikian. Om Awegenam Astunama Sidam juga demikian. Jadi macam-macam Nusantara ini karena kita itu hidup di dalam kebinekaan, jadi bermacam-macam itu harus kita terima, asalkan tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Karena ini banyak sekali orang-orang yang intoleran, kalau tidak salam ini tidak sah. Ya. Kalau tidak pakai salam ini tidak sah. Lah ini kan seharusnya tidak seperti itu. Di dalam kebinekaan yang ada di Indonesia, ini sebaiknya harus semua menghormati salam. Konten salam itu sendiri sebetulnya kan semoga aku ambek kon iki terselamatkan, aku ya selamat, kowe ya selamat. Iya. Makanya di sini disebut telapaan 10 menjadi 1, ini artinya ya 10 jadi 1 ini artinya ini sudah wis jangkep lah ya. Iya. Wis jangkep ya, 10 ini jangkep, genep. Lah kemudian di dalam ucapan kita bilang Rahayu Pak Yed, Sami Wilujeng Rahayu, kan begitu? Iya, betul. Jadi kalau kita runut ya ke belakang, sebelum masuknya beberapa agama di Nusantara ini, kalau zaman dulu itu, zaman Mojopahit yang pernah saya baca, itu belum Rahayu Pak Yed. Rahayu itu masih dalam ranah Kerajaan Mataram. Ya, jadi waktu itu nama salam untuk orang Jawa itu Hong Ulun Basuki Langgeng. Jadi tangan ini ya juga 10, tapi yang bawah itu tapi tangan yang ini ke bawah, ini yang ke atas. Iya. Ini menyimbolkan bentuk Bopo Akoso Ibu Pertiwi. Ya toh? Iya. Nah ini pada zaman Majapahit itu Hong Ulun Basuki Langgeng, terus Pak Yed bilang Langgeng Basuki. Lah kelamaan gitu. Itu juga terlalu panjang. Iya. Kemudian zaman era Mataram, Rahayu itu kalau tidak salah pada zaman Kerajaan Mataram yang masih baru, ini Pak Yed, apa namanya, dalam kerajaan ini loh, Kesultanan sama Pakubuwono. Oh iya. Ya, jadi tidak sampai Senopaten belum. Jadi Rahayu itu dipersingkat Om Awegenam Astunama Sidam Hong Ulun Basuki Langgeng, semoga semua makhluk di dunia ini berbahagia dan terselamatkan. Iya. Tapi gitu. Kan Pak Toto, dari apa ya, menjadi singkat itu kan tidak akan merubah makna dari salam itu sendiri. Betul. Jadi dengan adanya
yang lama zaman Kapitayan itu Hong Ulun Basuki Langgeng. Iya. Setelah 300 tahun kemudian pada zaman era Kerajaan Mataram Islam ya, bukan itu, langsung dikumandangkan salam itu memakai dua tangan yang ditanggung seperti ini, Rahayu, kadang-kadang ditambahi Sagung Dumadi, kan gitu toh? Itu masa Mataram Islam. Ya, Mataram Islam. Berarti perubahan itu ya? bukan tidak segini lagi, tapi ya begitu. Begini Pak Tok, berarti pada masa dulu ini perubahan dari agama Hindu-Buddha, masuknya wali Islam itu masih pakai salam ini ya? Oh, pada waktu masuknya agama Islam ke ini masih memakai Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Assalamualaikum, karena Assalamualaikum itu sudah banyak diminati kepercayaan menjadi agama Islam, yang notabene sekarang menjadi mayoritas 85% di Nusantara ini. Jadi semua ini pakai yang mayoritas, dan inti dan kontennya itu juga sama. Assalamualaikum ya podo ae karo Rahayu, kan sama saja. Ya begitu Pak Yid. Ya, kembali ke tadi yang Rahayu tadi. Ya, Rahayu. Jadi kalau kembali kepada Rahayu, karena ini kan yang saya perbincangkan malam hari ini, fokusnya kan Rahayu. Rahayu, ya. Jadi nanti ada pencipta lagu yang bernama siapa itu? Mbak Arif. Mbak Arif, itu saya salut dan mengapresiasi kepada Mbak Arif, ya, yang kemungkinan nanti bisa menonton channel ini. Mbak Arif itu salah satu seniman Kediri ya Pak ya? Sebenarnya bukan seniman, cuma beliau itu penghayat kepercayaan. Bukan? Kepercayaan juga, jadi pelaku budaya. Pelaku budaya. Yang selama ini begini Pak Tok, jadi cerita, kalau saya omong-omongan ini bisa istilahnya berebut benar. Ya. Akhirnya membuat pesan lewat lagu-lagu itu. Lagu-lagu yang kita dengarkan kemarin, Salam Rahayu. Salam Rahayu itu. Ya, Salam Rahayu itu. Ya, ini juga bagus. Saya mengapresiasi kepada orang-orang seperti Mas Arif. Mas Arif ya. Nah, bisa menciptakan sebuah lagu walaupun dikemas dalam bentuk keroncong dan sebagainya. Lagu ini saya suka Pak Yid. Karena ini tidak ngewa-ngewai adat. Mas Arif berusaha juga mengembalikan tradisi dan budaya lama, di mana tradisi itu sudah banyak dilakukan oleh leluhur-leluhur kita dengan singkat Rahayu Sagung Dumadi, jadi itu Rahayu sami-sami. Lah inilah yang disebut tradisi budaya yang tidak bisa meninggalkan uri-uri. Singkat tapi terselamatkan. Ya kakak kan macam singkat tapi terselamatkan. Donya tumekaning ndelahan. Kalau di dalam orang Jawa, akhirat kan tidak mengenal tapi ndelahan. Nah, tumrap tumekaning donya nganti ndelahan. Itu bahasa-bahasa kita itu Pak. Ya. Jadi pada intinya doanya itu selalu menyelamatkan, mendoakan diri kita, teman sesama teman kita termasuk jagat raya ini. Jagat raya ini, ini korelasinya juga memayu hayuning bawono. Jadi kita itu hidup di dunia ini oleh Tuhan kan disuruh memayu hayuning bawono. Tidak merusak bawono lah ini. Banyak kecelakaan, banyak musibah ini karena manusianya angkara murka, merusak segala tatanan semua. Lah inilah yang kemudian ekosistem kita berubah. Karena ekosistem sudah berubah dan kemudian kata-kata memayu hayuning bawono itu juga sudah tidak bisa yang menafsirkan lagi, karena bahasa-bahasa seperti itu kan jarang digunakan. Baik di sekolahan, baik di desa-desa, porek memayu hayuning bawono, ndak ada orang tahu. Gitu Pak. Nah ini ya yang menonton channel ini barangkali bisa memberikan wawasan kepada putra-putra dan sebagainya. Memayu hayuning bawono itu adalah memayu jagat, tidak boleh merusak lingkungan kan gitu. Terus salah satunya Pak Toto ya. Seperti tangan itu kan bermacam-macam. Tadi ada yang begini, ke bawah ke atas, bopo bumi, dan lain-lain. Dan bopo akoso. Itu kan ada filosofi semua ya. Ada semua. Seperti katakanlah kalau yang ketemu gini apa itu seperti apa? Jadi kalau begini bopo akoso ibu bumi itu kan sudah bisa walaupun tidak dijelaskan bumi ini disebut ibu. Ibu itu mencukupi segala macam.
baik itu makanan, baik itu semua untuk manusia. Ya. Dan oleh karena itu bumi ini disebut ibu pertiwi, yang bisa mensuplai apapun yang dibutuhkan oleh manusia. Nah inilah kehebatan filosofi daripada orang-orang zaman leluhur ini, sehingga dibentuklah suatu kias atau metafora seperti ini. Pokoknya kalau ibu itu sudah menyangkut ibu bumi, lah ini sama dengan ibu yang secara mikrokosmos ya, kita ini kan makro. Lah ibu ini juga mensuplai bayinya, mengopoai bisa dituruti anaknya. Lah Bapak Akoso itu artinya ya bapak. Bapak itu ya kedudukannya di atas. Nah ibu yang ngisor loh, kan gitu Pak Yit. Dan itu filosofi tentang kan paraning dumadi itu juga bisa masuk. Begitu. Jadi ini Pak Tok ya, jadi semuanya itu sebenarnya asalkan mampu mempelajari yang sesungguhnya, itu sebenarnya jelas ya semuanya itu. Cuma yang membedakan hanya bahasa sebenarnya. Bahasa saja. Bahasa dan pemahaman Pak. Jadi bahasa ini pemahamannya harus bisa. Apa sih Memayu Ayuni Bawono? Lah ini pemahamannya apa Memayu? Oh ternyata Memayu Bawono tidak boleh merusak ekosistem. Dan semua ini harus diuriri, ojo sampai saenake dhewe negori hutan, negori iki dan sebagainya. Nah, gitu loh Pak Yit. Jadi kesamaan Pak Toto ya, Pak Toto itu kesamaannya. Jadi kalau ada yang cerita nabi, cerita wali, cerita leluhur, itu semuanya kan bagaimana dunia ini damai, selamat dan sebagainya. Itu kan termasuk itu ya. Yang didambakan semua makhluk Pak Yit. Itu kan semuanya itu ingin damai. Ojo sampai tarung sak kancane dhewe. Betul. Jangan sampai ada rentang yang kaya dan miskin. Marilah kita hidup bersama-sama, saling memberi dan sebagainya. Kan gitu manusia. Nah ini bisa yang disebut Memayu Ayuni Bawono terselamatkan sesuai dengan salam Rahayu itu tadi. Makanya di situ disebut Rahayu Sagung Dumadi. Sakabehing dumadi terselamatkan. Kadul. Terima kasih, beginilah bincang-bincang saya selaku pimpinan Paguyuban Seni dan Tradisi Sasana Setia Dharma dengan Bapak Toto yang jauh-jauh mendukung dari Surabaya khusus untuk paguyuban ini supaya bisa. Semoga apa yang kita bincangkan tadi bisa menjadi manfaat bagi siapapun, utamanya masyarakat Indonesia dan dunia secara utuh. Terima kasih. Rahayu.